Halo teman-teman, selamat datang di tutor DSD untuk ujian tengah semester tahun 2025 semester 3. Selamat datang dan perkenalkan, nama saya Tiraldi Udis Putra yang akan jadi tutor DSD kali ini. Tutor DSD kali ini akan kita bagi menjadi 3 video ya. Yang pertama kita bahas tentang modeling style in PHDL, yaitu ada data flow, behavioral, dan struktural. Yang kedua dan ketiga itu kita masuk ke contoh soal. Ini kita bahas secara komprehensif dulu tentang modeling stylenya. Kalau sudah cukup mengerti, boleh langsung skip ke video kedua atau ketiga. Nah, kita masuk ke video pertama ini, yaitu modeling style in PHDL. Jadi apa itu modeling style? Modeling style itu intinya sebuah cara kita mendeskripsikan sebuah perangkat, sebuah rangkaian. Itu tuh sebuah gaya aja, sebuah preferensi kita aja. Ada 3 cara di modeling style ini. Di PHDL ini ada data flow, behavioral, dan struktural. Oke, selanjutnya kita masuk ke data flow. Secara konsep itu data flow itu mendeskripsikan sirkuit berdasarkan bagaimana data mengalir dari input ke output melalui persamaan logika. Nah, jadi dia tuh lebih ke langsung ngedefinisin aja output 1 misal. Output 1 C, langsung C itu dari A and B. Langsung kayak gini. Dia nggak kayak yang lain lah. Nanti kita lihat ya. Secara eksekusi dia concurrent atau serentak. Jadi urutan kode tidak berpengaruh. Kata kuncinya concurrent signal assignment di luar blok proses. Nah, ketika di dalam proses nanti dia bakalan dieksekusi secara berurutan. Kapan terbaik digunakan ya buat logika simpel aja. Dia nggak butuh kayak data, clock, karena concurrent tadi. Jadi kalau dia ada butuh waktu, dia bakalan gak mampu gitu buat bikin rangkaian tersebut. Seperti itu. Nah, ini contohnya encoder, multiplexer, half adder juga, half adder, full adder, dan lain sebagainya lah. Kita lihat contoh kode data flow dalam half adder ya. Ini kode fullnya kita coba breakdown satu-satu ya. Buat library-nya. Ini library ini selalu digunakan ya. Jadi ini diingat aja. Nanti ada library arith, numeric, dan lain sebagainya. Itu dibahas nanti mungkin ya setelah UTS. Nah, kita masuk ke entity. Entity itu kita intinya ngedefinisiin port-port apa aja yang kita gunain. Kita lihat cara membuat entity itu. Sebelumnya ini kata kuncinya entity, port, lalu diakhiri dengan n. Ini keyword, terus ini nama ininya, nama entity-nya, terus port. Nah, cara membuat entity itu kita cukup lihat ini aja, ini keempat ini. Pokoknya kita lihat inputnya ada berapa. Di sini ada A dan B. Outputnya ada berapa? Di sini ada S dan C. Kita tinggal bikin entity half adder is port A dan B, A dan B. Karena sejenis ya, kita satuin aja A dan B in std logic titik koma. Lalu ada sum dan carry out. Ini kita bisa tulis sum juga, dan ini carry out. And half adder. Itu buat entity. Selanjutnya buat arsitektur. Di sini kita mulai ngebangun rangkaiannya. Tadi kan kita masih ngedefinisiin mana input, mana output. Nah, kita definisiin apa sih yang dilakukan input dan output tersebut. Di sini arsitektur sebagai keyword, data flow itu nama ininya lah, nama arsitekturnya. Of half adder ini diambil dari entity tadi. Nah, ini.
lalu is begin. Di sini kode mulai dieksekusi. Dieksekusinya kode ini sama kode ini itu dijalanin secara berbarengan, nggak kode 11 dulu lalu kode 12 dulu, itu nggak kayak gitu, tapi dua-duanya langsung bareng. Nah, buat sum kita lihat sum itu dari apa sih? Sum itu ternyata dari A yang disorkan dengan B di sini. Nah, kita tulis saja sum hasil dari A disorkan dengan B. Kita lihat selanjutnya carry out. Carry out dihasilkan dari A yang di N kan dengan B. Kita tulis saja carry out dihasilkan dari A N B titik koma N data flow. Bisa kita lihat ya, data flow ini karena simple, dia karena kesimpulannya itu dia tinggal gini aja kan, jadinya dia nggak bisa buat logika yang kompleks. Itulah salah satu kekurangan data flow ini. Selanjutnya kita masuk ke behavioral. Sebetulnya ini disebut juga dengan sequential ya, behavioral atau sequential. Jadi behavioral tuh mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sirkuit secara algoritmik. Nah, secara algoritma gitu. Seperti daftar instruksi langkah demi langkah. Nanti kita lihat ya secara algoritma itu gimana sih. Eksekusinya dia dieksekusi secara sekuensial. Jadi nanti arsitektur begin, nah nanti ada blok prosesnya juga. Nah, ketika di dalam blok proses ini dia akan dieksekusi dari atas ke bawah seperti itu. Kata kuncinya ada proses, if then else, case, loop, dan masih banyak lagi ya. Kapan digunakan? Ketika membutuhkan clock. Mungkin di soal kalau disajiin secara truth table doang nih, kita nggak tahu ini tuh apa gitu, kita bisa pakai behavioral ini. Terus logika yang kompleks, mungkin intinya pada ini ya, clock, membutuhkan clock atau perlu rangkaian yang sekuensial. Selanjutnya, nah kita coba lihat ya gimana half adder di eksekusi di sekuensial itu atau behavioral. Di sini library sama entity sama ya. Kita langsung shift aja ke arsitektur. Nah, di arsitektur kita fokus ngambil truth table-nya aja. Truth table. Kita namain behavior of half adder is begin. Nah, di sini ada nama prosesnya. Nama prosesnya H itu ya singkatan aja dari half adder proses. Nah, ini yang namanya sensitivity list. Cara bacanya gimana? Jadi proses kode ini akan dieksekusi ketika ada perubahan A dan B, perubahan dari sensitivity list ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika A-nya berubah, misal dari 0000, A dan B-nya berubah 00 ke 001 gitu. Nah, dia bakal nge-execute lagi. Ke 10 dia bakal nge-execute lagi dan seterusnya. Nah, kita lihat ya begin. Nah, gimana cara bikinnya? Kita abaikan dulu ini ya. Kita pertama ambil salah satu aja antara A atau B. Kita ambil A aja ya, input A. Jadi kita kan ini ada A ketika 0 dan A ketika 1. Kita ambil 1 dulu. Kita ambil A ketika 1. Nah, kita lihat ini. Lihat ini dulu dan ini. Udah ini ya. Dan ini. Kedua ini ya.
Nah, ketika A sama dengan 1, kita lihat, kita ambil satu-satu dulu ya. Kita mau tahu hasil dari sum ketika A-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat mana sih hasil dari sum yang menghasilkan 1. Oh, ternyata menghasilkan 1 di ketika A sama dengan 1, yaitu ketika B-nya sama dengan 0. Berarti kita tahu nih, ketika A-nya sama dengan 1, maka untuk hasil sum itu dibuat seperti A sama dengan not B. Nah, not B. Karena ketika B-nya 1, dia malah 0. Ketika B-nya 0, malah 1. Itu seperti logika not itu kan. Nah, ini. Selanjutnya carry out. Kita lihat carry out. Mana yang ketika dia menghasilkan 1 ketika B seperti apa? Ini. Ternyata ketika B-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa C out sama dengan B. Nah, seperti ini. Ini ya. Selanjutnya kita kan udah dapat nih ketika A-nya sama dengan 1. Nah, gimana sih kalau ketika A-nya sama dengan 0? A-nya sama dengan 0. Nah, kita ambil aja. Kita hapus dulu ya. Kita tulis di sini. Bisa pakai else karena nggak ada kondisi lain kan yang memungkinkan selain A sama dengan 1 dan A sama dengan 0. Maka kita pakai else aja. Nah, kita lihat ketika A sama dengan 0, kapan sumnya sama dengan 1? Ternyata ketika B-nya sama dengan 1, maka di sini sum dihasilkan dari B. Carry out-nya kita lihat, ada gak yang 1? Ternyata nggak ada kan. Berarti apapun yang terjadi di B itu ketika A-nya 0, apapun yang terjadi di B tetap akan 0 carry out-nya. Nah, kita tulis aja berarti carry out, ya udah carry out sama dengan 0. And if, and process, H, and behavior. Nah, itu buat behavioral ya. Selanjutnya selanjutnya kita bahas tentang struktural. Jadi struktural ini dia fokus ke ngedeskripsiin dulu komponen-komponen apa aja sih yang mau kita gunain. Selanjutnya kita bikin rangkaiannya dari komponen-komponen tersebut. Nah, ini ya, fokus pada interkoneksi komponen, membangun sirkuit besar dari blok-blok kecil. Eksekusinya concurrent. Jadi dia serentak bekerja bersamaan. Kata kuncinya ada komponen, port map, dua ini sih yang penting. Kapan digunakan terbaik untuk desain hierarkis, mengintegrasikan modul dan top level design. Nah, kita coba lihat ya gimana struktural style ini. Nah, ini library sama aja. Terus, nah ini nih yang perlu diperhatikan. Source, gerbang N, dan entity help header. Kita coba lihat di next slide. Nah, kita sesuai namanya struktural, kita ngedefinisiin satu-satu komponennya. Pertama kita definisiin dulu nih source gate. Ini kan source gate ya, definiin source gate, terus AND gate-nya. Ada 2 komponen. Jadi untuk merangkai sebuah rangkaian menggunakan struktural ini, kita perlu tahu apa aja komponennya dulu sebelum kita lanjut. Di sini ada source dan AND. Oke, kita fokus ke source gate dulu aja ya. Source gate dulu. Nah, source gate ini ada 2 input dan 1 output. Kita bikin portnya dulu, I1, I2 sebagai in, O1 sebagai out. Nah, kita di sini buat nih arsitektur dari source gate.
arsitektur behavioral of SOR gate is, ini bebas lah ya namanya. Begin. O1 itu dihasilkan dari I1 disorkan dengan I2. Ini I1, I1, ini I2. Ini O1. Ini O1 juga ya. Nah, selanjutnya kita sudah selesai mendefinisikan satu gerbang SOR. Selanjutnya kita definisikan gerbang N juga. Gerbang N ini dari I1, I2 dan output 1 menghasilkan output 1. Nah, ini sama. Nah, di sini kuncinya. Buat N tinggal I1, N, I2 aja. Output 1 dihasilkan dari I1 dan N, I2. Lalu kita lihat secara keseluruhan. Inputnya ada berapa? Inputnya ini ada A dan B. Outputnya ada sum dan carry out. Kita bikin entity dari keseluruhan rangkaian ini. Nah, sorry. Nah, entity hub adder port A, B sebagai input, ini ya, A, B sebagai input, sum carry out sebagai output. Ini entity sudah selesai. Kita masuk ke arsitekturnya. Nah, arsitektur diawali dengan komponen ini. Kita panggil lagi entity-nya, tapi sebagai komponen. Ini sama ya, sebagai isinya sama aja kayak entity. Tuh, sama kan? Sorry. Nah, sama. Tinggal komponen SOR gate, samain. Terus, nah di sini inisiasi komponennya. Kita mapping setiap komponen yang digunakan. Nah, kita kan punya ini nih, U1. Ini U1 ini. Nah, U1 itu U1, U2 ini. Nah, U1 SOR gate port map. I1 mapping ke A, I2 mapping ke B. Output 1 mapping ke sum. U2 AND gate port map. I1 mapping ke A, I2 mapping ke B. Output 1 mapping ke carry out. Seperti itu. Simpel lah buat struktur. Walaupun kelihatan panjang, tapi sebenarnya lebih mudah ketika buat rangkaian-rangkaian kompleks. Oke, sekian tutor dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.